Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman teknisiku semua dimanapun kalian berada. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel Opreker Android. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga sehat selalu ya. Dan juga dilancarkan rezekinya. Dan yang terakhir, semoga hari-harinya selalu bergembira ya teman-teman. Ya, meskipun dompet lagi tidak bersahabat. Dan ini mumpung suasananya masih lebaran, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Untuk video kali ini saya tidak memperbaiki HP ya, melainkan memenuhi requestan teman-teman untuk membuat tutorial bagaimana cara word config atau mengkonfig UFS menggunakan F64 atau box F64. Langsung saja ya teman-teman, tutorialnya saya mulai. Namun sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu config untuk UFS. Apa itu config UFS? Menurut saya pribadi secara singkat ya teman-teman, config UFS itu adalah setelan untuk UFS. Jadi setiap UFS itu mempunyai setelan ya, setelan config. Tanpa config ini UFS tidak akan bekerja karena config itu ibaratnya adalah syarat wajib ya teman-teman, syarat wajib yang harus kita lakukan pengkonfigan pada UFS. Kemudian fungsi dari config itu, fungsinya yaitu mengatur LUN atau partisi sesuai dengan HP. Ya, seperti teman-teman ketahui, setiap HP itu pastinya mempunyai config masing-masing. Jadi, setiap HP itu mempunyai config masing-masing dan juga setiap SoC mempunyai setelan atau config masing-masing. Contohnya Qualcomm, MTK, Unisoc, terus Exynos dan juga Silicon ya, Silicon kalau nggak salah itu SoC-nya Huawei. Dan itu semua mempunyai config UFS masing-masing. Beda SoC, config-nya beda. Ataupun sama SoC-nya Qualcomm, tapi beda HP, itu otomatis config-nya beda. Ada juga yang sama config-nya, cuman nggak banyak ya teman-teman. Saya harap teman-teman mengerti. Kemudian selanjutnya untuk cara config UFS di F64, menurut saya yang saya ketahui itu ada 3 cara ya teman-teman. Cara yang pertama di sini menggunakan file provisioning, file bawaan UFS. Kemudian yang kedua di sini kita menggunakan file official atau file resmi firmware atau program, raw program. Ini berlaku untuk SoC Qualcomm ya teman-teman. Untuk SoC yang lain saya belum pernah melakukan config menggunakan file official. Kemudian yang ketiga di sini menggunakan cara config manual. Yang ketiga ini saya gunakan ketika tidak bisa mengkonfig UFS dengan 2 cara ini. Artinya kalau UFS mati, otomatis tidak akan bisa di backup file config-nya. Karena basicnya F64 ketika F64 itu
identifikasi UFS untuk pertama kali, dia akan otomatis membackup file config-nya. Otomatis kalau UFS-nya mati, tidak bisa terbackup config-nya. Jadi cara yang ketiga ini saya gunakan ketika sudah tidak bisa menggunakan cara yang dua ini. Seperti itu. Oke, untuk mempersingkat videonya, video kali ini saya tidak bahas ketiganya, tapi saya cuma bahas cara yang pertama. Untuk cara yang kedua dan ketiga, nanti saya buatkan video lain ya teman-teman. Oke, langsung saja saya buka ini ya. Saya buka F64-nya dulu. Saya buka F64-nya dulu. Ini baru install PC ya teman-teman. Kebetulan PC saya kena virus lagi. Oke, untuk caranya saya jelaskan di sini ya. Harap disimak ya teman-teman. Harap disimak caranya untuk reconfig UFS menggunakan file backupan ini. Ya. Jadi di sini di videonya ini katakanlah kita baru mengkoneksikan UFS yang akan kita program atau kita config ulang. Kok bisa putus sih? Oke. Jadi katakanlah ini UFS-nya baru kita koneksikan. Ini F64-nya suka connect sendiri punya saya teman-teman. Box F64 is connected. Oke, saya identifikasi ya teman-teman. Ini UFS-nya baru connect pertama kali ya teman-teman. Jadi di box F64 ketika UFS baru connect pertama kali, dia otomatis akan membackup file config bawaannya. Jadi UFS ini katakanlah baru connect ke box ini pertama kali, dia otomatis akan membackup ya teman-teman, membackup file config UFS ini. Ini kelebihannya F64. Belum tahu untuk di MIPI ya atau box yang lain. Kemungkinan sama ya teman-teman. Jadi config-nya atau file config-nya itu akan otomatis terbackup. Jadi bagaimana caranya kita mengkonfig ulang UFS ini? Bagaimana caranya menggunakan file backupan ini? Kita config ulang UFS ini menggunakan file backupan dari bawaan UFS-nya ini. Caranya kita masuk ke deskriptor, kemudian configuration. Ini ya teman-teman, configuration. Kemudian kita klik icon folder di sini. Maksud saya yang harus kita lakukan pertama, reset dulu ya teman-teman. Reset dulu ya biar bersih. Reset dulu. Tapi sebelum reset, kalau ini UFS ada isinya atau ada partisi pentingnya, di backup dulu. Terutama partisi bagian sinyal ya. Kalau nggak di backup, otomatis hilang ya teman-teman. Jadi caranya untuk melakukan reconfig, kita factory provisioning dulu. Klik ini. Nah, setelah seperti ini, factory reset UFS provisioning. Change in UFS provisioning setting will erase
all data inside the UFS IC. Artinya ketika kita sudah melakukan factory reset UFS provisioning, semua data di UFS akan hilang, termasuk LUN-nya. Nah, klik the right button to apply UFS provisioning. Klik ya teman-teman. Setelah kita klik, otomatis UFS-nya akan menjadi UFS baru, katakanlah baru di sini. Karena LUN-nya akan hilang ya teman-teman. Kelima LUN tadi itu hilang ya teman-teman, menjadi satu LUN saja. Seperti ini. Jadi ini seperti UFS baru karena LUN-nya hilang. Nah, setelah seperti ini UFS sudah terreset LUN-nya, kita lakukan config pada UFS ini. Nah, caranya kita config ulang ya. Kita klik di bagian deskriptor lagi. Kemudian kita klik di bagian configuration dan kita klik icon folder ini, open file. Yes. Nah, kita masuk di bagian folder F64-nya ya. Di bagian backup, kita masuk ke folder bagian backup. Dia masuk bagian UFS. UFS yang kita identifikasi. Karena yang saya identifikasi ini adalah Skynic, maka Skynic. Seperti ini. Karena otomatis nanti kalau teman-teman gonta-ganti UFS, otomatis di sini banyak sekali ya. Sesuai tipe UFS-nya, misal Samsung, terus juga YUMS itu ya, YM, terus Toshiba, banyak ya teman-teman. Nanti harus teman-teman jeli, karena ini reconfig dari file backupan UFS. Kita pilih Skynic FAMBD sesuai UFS-nya. Kemudian kita klik lagi dan di sini ada dua file provisioning bawaan UFS. Nah, kita menggunakan file yang mana? Menggunakan file yang paling atas karena ini adalah file yang pertama kali kita backup atau otomatis backup dari F64-nya. Kita pilih file yang pertama kali terbackup dari F64-nya, kita klik dua kali. Dan di sini akan terpampang ya teman-teman. Sebelum kita config akan terpampang ada 5 LUN yang akan kita tulis ke UFS-nya ini. Setelah terpampang 5 LUN seperti ini, ada perintah di sini. Klik the right button to apply UFS provisioning. Kita klik saja. Klik, tunggu beberapa saat, otomatis akan muncul log seperti ini. Configuration descriptor values read successful. Kemudian applying persistent attribute boot LUN and write success persistent. Kita identifikasi apakah UFS-nya apakah UFS-nya sudah terkonfig, sudah berubah LUN-nya dari 1 LUN jadi 5. Di sini sudah jelas ya teman-teman, LUN-nya sudah menjadi 5 kembali. Artinya si UFS ini sudah config. Oke, ini sudah jelas ya teman-teman. Jadi caranya itu untuk yang pertama kita klik bagian apa ini? Caranya itu kita klik deskriptor ya. Step config ulang.
UFS. Kita klik deskriptor, kemudian configuration, kemudian klik folder, icon folder, kemudian masuk folder backup, kemudian pilih tipe UFS, kemudian pilih file config atau provisioning yang paling atas. Oke, ini adalah cara untuk config ulang UFS ya teman-teman. Seperti ini. Jadi kita masuk di bagian deskriptor, configuration, pilih ini, tekan ini, klik yes, kemudian kita pilih provisioning file config backupan yang pertama kali terbackup paling atas. Setelah kita klik akan muncul seperti ini. Tinggal teman-teman klik di bagian ini ya, tinggal read saja. Seperti ini cara config ulang. Nah, sudah sukses ya. Kemudian ini ya. Kemudian selanjutnya tutorial config UFS baru ya. Contoh ya. Kita buat UFS-nya menjadi baru, katakanlah baru ya. Jadi bagaimana cara config UFS baru? Config UFS baru, katakanlah ini kita beli UFS baru yang belum terkonfig ya teman-teman. Menggunakan file backupan provisioningnya. Ya caranya Box hampir sama ya teman-teman. F64 is connected. Caranya hampir sama ya. Caranya hampir sama. Kita tinggal identifikasi UFS barunya. Oke, tinggal identifikasi UFS barunya. Ini masih ada ngebug ya teman-teman. Ini entah dari softwarenya atau PC saya yang lemot ya. Nah, jadi katakanlah ini UFS baru. Otomatis kalau UFS baru LUN-nya seperti ini ya teman-teman, belum terkonfig. Jadi bagaimana caranya kita mengkonfig ulang UFS baru menggunakan file provisioning backupan? Contohnya seperti ini, sama saja ya teman-teman. Kita masuk ke bagian deskriptor, configuration, kemudian kita pilih file provisioning backupan seperti ini. Atau kita punya file backupan lain di F64 contohnya ya. Ini versi F64 yang lawas. Di sini ada KM8V. Saya coba. Nah, contohnya saya ada apa ya? UFS bawaannya sudah lemah ya, tapi config-nya terbackup. Jadi kita mau ganti UFS baru. Nah, config-nya bisa kita gunakan dari UFS yang lama untuk dipasang ke UFS yang baru. Nah, contohnya seperti ini. Setelah saya klik, config-nya otomatis akan muncul ya. Ini contohnya UFS-nya itu lemah yang lama, tapi file config-nya terbackup. Tinggal kita tuliskan saja ke UFS yang baru. Nah, kita wait, tinggal tunggu saja, dan otomatis
config UFS yang lama sudah tertulis ke UFS yang baru. Seperti itu ya teman-teman caranya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, untuk UFS baru biasanya di bagian ref clock-nya ini, di bagian ini itu harus disesuaikan ref clock-nya. Nah, cara mengganti ref clock-nya menggunakan F64 ini, ya ref clock itu apa ya teman-teman? Bisa dikatakan clock yang dibutuhkan ya teman-teman. Kalau Qualcomm itu 19,2, kalau MTK itu 26, berapa gitu, sama Exynos. Kemudian ada juga clocknya itu yang tinggi juga ya teman-teman. Cuman sejauh ini yang saya tahu 19 sama 26. Nah, cara merubah clock, kalau UFS baru itu clocknya biasanya harus disetting juga biar bisa jalan di flash. Cara merubah clock di F64 itu kita bisa masuk ke bagian atribut, kemudian di bagian ini ya, referensi clock frekuensi value. Ini bisa dirubah dengan cara teman-teman tinggal klik saja di bagian ini. Misalnya clocknya mau di bawah, diubah ke 26, kita tinggal klik saja. Nah, kenapa ini violet? Kita harus turunkan kecepatan dari UFS-nya ya. Iya, seperti ini. Ini untuk UFS baru ya teman-teman. Kalau UFS lama tidak usah setting clock ya. Kalau UFS baru harus setting clock seperti itu. Jadi caranya untuk merubah setting clock atau ref CLK di UFS menggunakan F64, masuk ke bagian atribut, kemudian pilih referensi clock frekuensi. Tinggal pilih saja yang teman-teman butuhkan. Kalau MTK pilih 26. Pilih ya, contohnya ini. Dan otomatis di sini clocknya akan berubah 26. Coba kita identifikasi UFS-nya. Dan di sini sudah terpampang jelas ya teman-teman, di bagian ref clock-nya sudah berubah ke 26. Nih. Ini clock-nya ya. Ref clock. Ini biasanya digunakan MTK. Saya coba ubah kembali ke 19. Nah, seperti ini. Sukses. Jadi kalau teman-teman menyeting ref clock itu gagal, setting UFS-nya di PWM gear mode speednya. Oke, ini sudah berubah ke 19 lagi ya teman-teman untuk clocknya. Seperti ini. Oke. Mungkin cukup sekian untuk video cara config UFS menggunakan cara yang pertama atau file provisioning. Untuk yang dua ini nanti saya buatkan video lain ya teman-teman, agar tidak terlalu panjang. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya atau kurang jelas, mohon maaf ya teman-teman. Silahkan komen di bawah kalau kurang jelas atau kurang dimengerti. Akhiron, saya pamit undur diri. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu solder.